Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat pikir yang budiman, pada video sebelumnya kita sedang membahas bahwasannya hidup adalah sebuah kompetisi. Dan untuk memenangkan sebuah kompetisi tentu tidak mudah dan perlu kerja keras. Kita harus senantiasa melakukan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan. Kita harus selalu berlatih untuk meningkatkan keterampilan. Kita pun harus terus memperbaiki diri dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Pendek kata, kita tidak boleh berhenti. Ini semua merupakan kompetisi internal yang sesungguhnya, yaitu kompetisi melawan diri sendiri. Sahabat pikir yang budiman, pada diri manusia terdapat ruh, hati, dan nafsu. Dan bahwa mata merupakan alat untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung merupakan alat penciuman, serta mulut tempat untuk mencicipi merasakan makanan. Kesemuanya merupakan bagian dari sifat diri manusia. Adapun makna secara bahasa, hati dan ruh merupakan tempat bersemayamnya sifat-sifat yang baik. Sedangkan nafsu merupakan tempat persinggahan sifat-sifat yang buruk. Hawa adalah kecenderungan kecintaan nafsu untuk memenuhi segala sesuatu yang diinginkan. Sedangkan nafsu adalah adanya sesuatu atau dirinya. Disebutkan dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah lil Imam Abi Qasib Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qusyairi pada halaman 45. Memang benar, sebagaimana dikatakan bahwa mata merupakan tempat untuk melihat, telinga tempat untuk mendengar, dan hidung tempat untuk mencium, serta mulut tempat untuk mencicipi merasakan makanan. Maka sifat mendengar, melihat, mencium, dan merasakan makanan yang mana kesemuanya merupakan bagian dari sifat diri seorang anak manusia. Sedangkan pengertian hawa menurut As-Sayyid Al-Jurjani dalam ta'rifnya pada halaman 299 adalah hawa adalah kecenderungan nafsu terhadap apa yang dirasa nikmat dan lezat cita rasanya, dengan segala keinginannya yang timbul bukan dari ajaran syariat agama. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa nafsu adalah zatnya, sedangkan hawa adalah sifat atau kecenderungan nafsu, atau boleh juga kita katakan rangsangan dan dorongan. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang nafsu dan hawa pada surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan hawa nafsunya dari rangsangannya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Secara garis besar, hawa nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Hawa nafsu merupakan kekuatan psikologis yang kuat yang menyebabkan suatu hasrat atau keinginan inten terhadap suatu objek atau situasi demi pemenuhan emosi tersebut. Sahabat pikir yang budiman, kita juga sering mendengar istilah hawa nafsu syahwat. Di sini ada penambahan kata syahwat. Arti syahwat ini sendiri adalah keinginan untuk mendapatkan yang lezat, birahi, atau keinginan bersetubuh. Mengikuti hawa nafsu akan membawa manusia kepada kerusakan akibat pemuasan nafsu yang jauh lebih mahal ketimbang kenikmatan yang didapat darinya. Hawa nafsu yang tidak terkendali akan dapat merusak potensi diri seseorang. Karena hawa nafsu itu sendiri cenderung pada keburukan nafsu sebagai yang utama, tentu jiwa ini akan jatuh ke lubang yang mengotori jiwa. Dan di penghujungnya, manusia akan dikuasai dan diperbudak oleh hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya.
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syams ayat 7-10. Adapun kecondongan jiwa yaitu kepada apa yang diinginkannya, kecondongan hati kepada apa yang dicintainya, meskipun hal itu keluar dari hukum-hukum syariat. Dan setiap apa yang keluar dari yang diwajibkan oleh kitab dan sunnah, maka itulah hawa. Dan setiap yang tidak mengikuti ilmu dan kebenaran, maka ia adalah sohibul hawa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-An'am ayat 119. Sebenarnya setiap orang diciptakan dengan potensi diri yang luar biasa. Tetapi hawa nafsu dapat menghambat potensi itu muncul ke permukaan. Potensi yang dimaksud di sini adalah potensi untuk menciptakan keadilan, ketentraman, keamanan, kesejahteraan, persatuan, dan hal-hal baik lainnya. Namun karena hambatan nafsu yang ada pada diri seseorang, potensi-potensi tadi tidak dapat muncul ke permukaan dalam realita kehidupan. Maka dari itu sahabat pikir, mensucikan diri atau mengendalikan hawa nafsu adalah keharusan bagi siapa saja yang menghendaki keseimbangan, kebahagiaan dalam hidupnya. Karena hanya dengan berjalan di jalur-jalur yang benar sajalah manusia dapat mencapai hal tersebut. Inilah kompetisi internal yang sesungguhnya yang ada dalam diri manusia. Nah sahabat, tetaplah menjadi pemenang. Terima kasih, semoga bermanfaat.